Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Dan bila ada teman-temanku yang sedang mengalami sakit penyakit, terutama karena terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, mari tetap semangat, tetap tenang, tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dari kitab Yeremia pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Allah, perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat ketika terjadi praktek ketidakadilan, maka muncullah solidaritas yang sangat hebat. Ketika seorang anak di satu daerah divonis 5 tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sepasang sandal seorang oknum, maka orang-orang meramai-ramai mengumpulkan sandal jepit sampai ribuan pasang dan menyerahkannya kepada si oknum itu. Ketika seorang ibu mengeluhkan layanan pengobatannya di sebuah rumah sakit dan dia share kepada temannya, dia harus dihukum pelanggaran undang-undang ITE. Ketika itulah maka jutaan orang mengumpulkan koin membantu si ibu dan banyak kasus-kasus lain. Nampak sekali sebuah solidaritas yang sangat tinggi yang kita harus acungi jempol. Saudaraku, semua orang mendambakan agar semuanya berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Namun kenyataannya sering sekali terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Baik di seluruh dunia ini, baik di pengadilan, di dunia ekonomi, di dunia perdagangan, di dunia pendidikan, bahkan di keluarga dan di gereja. Sering muncul praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itu menunjukkan belum semua orang menghargai, belum semua orang menghormati harkat dan milik orang lain. Namun saudaraku, bila kita mau bersolidaritas terhadap ketidakadilan yang menimpa orang lain, dan semua kita mendambakan terjadinya keadilan dan kebenaran,
Mungkin satu hal yang sangat perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apakah saya sudah bertindak adil? Apakah saya sudah bertindak benar, baik kepada orang-orang, apalagi kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada karyawanku, kepada bawahanku, kepada teman-temanku di pekerjaanku, dan apakah saya juga sudah bertindak adil dan benar di dalam bisnisku? Itulah seruan firman Tuhan hari ini. Supaya semua kita melakukan keadilan dan kebenaran dalam semua aras kehidupan kita. Itulah ajakan Tuhan juga kepada raja-raja Israel di zaman Yeremia ini. Melalui Yeremia, Tuhan mau mengajak mereka agar mereka mau bertobat. Bila tidak mau bertobat, maka Tuhan akan mengancam, akan membuang mereka dan membuat Yerusalem menjadi reruntuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengancam mereka? Yaitu karena mereka sebagai pemimpin bangsa umat Tuhan tidak lagi melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Yaitu mereka tidak lagi menegakkan keadilan dan kebenaran itu. Mengapa bisa? Yaitu karena mereka tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Allah Yahweh. Kita baca di pasal 7 ayat 17 sampai 20 dikatakan, mereka sudah pergi menyembah dewa-dewa Baal. Akibatnya perilaku mereka jauh sekali dari jalan Tuhan, jauh dari perilaku seorang umat Tuhan. Karena itulah, seperti bisa kita baca di pasal 5 ayat 26 sampai 31, mereka memperkaya diri sendiri dengan menggemukkan badan, dengan cara menindas kaum miskin, mengambil hak para janda, mengambil hak para yatim piatu yang tidak punya pembela. Pemimpin-pemimpin membelokkan hukum. Hukum bisa diperjualbelikan sehingga orang yang tidak bersalah sering menjadi korban ketidakadilan. Kita baca di pasal 7 ayat 6. Para penguasa juga membiarkan kejahatan merajalela. Bahkan nabi-nabi Allah pun turut bernubuat palsu. Tetapi yang anehnya saudaraku, mereka sangat rajin beribadah. Ibadah mereka sangat meriah, persembahan mereka sangat-sangat banyak. Tetapi seperti bisa kita baca di pasal 6 ayat 20 dikatakan, Tuhan jijik. Tuhan tidak suka dengan semuanya itu. Karena semuanya itu adalah hasil ketidakadilan, ketidakbenaran. Bait Allah sudah mereka jadikan sebagai sarang penyamun. Ibadah mereka hanyalah topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Sebuah kemunafikan yang luar biasa. Saudaraku, bila kita membaca ayat 5 dan sampai ayat 9, kita lihat Tuhan sangat serius. Tuhan tidak main-main, tetapi akan pasti menghukum setiap orang yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi bila mereka mau bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran itu, maka dikatakan Tuhan akan memberkati mereka, akan menetapkan keturunan Daud tetap mengisi menjadi raja di Yehuda. Karena itu saudaraku, pilihan ada pada mereka, dan itulah juga pilihan pada kita sekarang. Bertobat atau dihukum. Sebaiknya bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah bentuk nyata dari pertobatan yang benar? Cukupkah hanya dengan beribadah dengan rajin? Tidak, saudaraku. Saya sudah khotbahkan beberapa bulan lalu bahwa ibadah sejati itu harus melakukan dua liturgi atau ibadah. Yang pertama adalah liturgi ritual yang kita lakukan secara ritual, baik itu di gereja maupun di rumah atau di tempat lain seperti yang biasa kita lakukan. Tetapi itu tidak cukup. Ibadah ritual itu harus nampak dalam perbuatan. Ibadah ritual itu harus terbukti
dalam ibadah yang kedua, yaitu ibadah kehidupan, ibadah dalam hidup keseharian kita. Janganlah seperti bangsa Israel di zaman Yeremia ini. Ibadah ritual mereka luar biasa, nilainya 100, tetapi ibadah kehidupannya 0 besar. Artinya ibadah ritual mereka itu tidak dibuktikan di dalam kehidupan keseharian mereka. Itulah kemunafikan terbesar. Seperti kecaman Tuhan Yesus terhadap pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang kita baca di epistel tadi. Bukti bahwa ibadah kita adalah ibadah yang sejati adalah bila semuanya ibadah itu nampak dalam perilaku, dalam perkataan, dalam pergaulan, dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah ibadah dalam perbuatan. Dan salah satunya secara praktisnya dikatakan bagaimanakah ibadah kehidupan itu, yaitu dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Walaupun kita rajin ke gereja, tetapi bila dalam hidup sehari-hari kita tidak bertindak, tidak melakukan keadilan dan kebenaran, itu sama dengan ibadah kita itu 0. Bahkan di Amsal 21 ayat 3 firman Tuhan mengatakan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban atau daripada persembahan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu keadilan? Apakah itu kebenaran? Secara sederhana saudaraku, keadilan berarti memperlakukan orang secara benar, tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah. Keadilan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan semua orang diperlakukan sama. Sementara kebenaran itu berarti cocok dengan yang seharusnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh ada, lurus, jujur seperti perhitungan, jujur seperti neraca, jujur seperti timbangan yang benar, jujur seperti keputusan hakim yang benar, benar mengatakan iya bila iya dan mengatakan tidak bila tidak. Dan kita tahu Yesus dan firman-Nya adalah kebenaran seperti kita baca di Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 7. Sehingga melakukan kebenaran itu berarti melakukan semua hal sesuai dengan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 3 Nats ini Tuhan menyuruh melakukan beberapa hal praktis sebagai tindakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mari kita baca di ayat 3 itu dikatakan begini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Itu sama dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya di Yesaya pasal 58 ayat 6 hingga ayat 7. Di sana Tuhan berkata, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu sama juga
seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 35 sampai ayat 40, yaitu memberi makan mereka yang lapar, memberi baju bagi mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang terpenjara, memberikan tumpangan kepada orang lain, orang asing, dan lain-lain dan lain-lain. Dan itu wajib hukumnya untuk kita lakukan. Seperti perintah Tuhan di Amos 5 ayat 24 berkata, tetapi biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran itu seperti sungai yang selalu mengalir. Mengapa? Karena Allah mencintai kehidupan. Begitu cintanya Tuhan akan kehidupan, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi bagi siapapun. Tidak akan membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran mengancam kehidupan umatnya. Dan puncak keadilan Tuhan bagi kita adalah ketika Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau mati, disalibkan untuk menebus kita, kemudian bangkit untuk melepaskan kita dari kuasa maut. Saudaraku yang dikasihi, para kekasih-kekasih Tuhan Yesus, berlaku adil, menegakkan keadilan adalah wujud nyata dari keberagamaan kita. Adalah bukti iman. Bahkan melakukan keadilan dan kebenaran adalah ukuran dari mutu dan kedewasaan iman kita. Bertindak adil dan benar adalah bukti bahwa kita sudah hidup di dalam terang Kristus. Seperti yang bisa kita baca di Efesus 5 ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sehingga bila kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak terang, maka kita wajib melakukan keadilan dan kebenaran itu. Dan di Efesus 6 ayat 14, sebagai prajurit Tuhan Yesus, kita harus berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, semua kita pasti mendambakan agar keadilan dan kebenaran ditegakkan di seluruh aras kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang lain. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan keadilan dan kebenaran kepada saya. Tetapi yang bisa saya kendalikan adalah diri saya. Apa artinya itu? Itu berarti janganlah menuntut tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran bagi saya. Jangan, bukan itu. Tetapi kita sendiri yang harus punya komitmen untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, aku harus menjadi penegak keadilan, aku harus menjadi penegak kebenaran bagi semua orang dalam semua keadaan dengan segala kemampuanku. Karena itu saudaraku, hari ini mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah bertindak adil dan benar dengan tidak menindas orang lemah, termasuk tidak menindas anak atau istriku, tidak membeda-bedakan anak-anakku dengan ada anak mas, ada anak yang tidak disukai, tidak menindas karyawanku, tidak menindas bawahanku. Mari kita introspeksi, apakah saya juga tidak mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan atau kelemahan atau kemiskinan orang lain, seperti meminjamkan uang kepada mereka yang berekonomi lemah, tetapi mengambil rente, mengambil bunga yang mencekik leher. Mari kita renungkan, apakah saya sudah tidak memperlakukan orang lagi dengan keras? Apakah saya tidak menghina harkat dan martabat atau bersikap diskriminatif kepada orang lain? Apakah saya sudah memperlakukan semua orang secara benar melalui kekuasaanku, melalui kesempatanku, melalui jabatanku, melalui peranku?
Apakah saya sudah memutus perkara? Apakah saya sudah menegakkan hukum secara adil dan benar? Apakah saya sudah berbisnis? Apakah saya sudah menjalankan usaha saya secara adil dan benar? Mari kita mengintrospeksi diri, saudaraku. Apakah saya sudah turut berjuang melakukan keadilan untuk membela mereka yang dirugikan, mereka yang ditindas atau yang diperlakukan secara sewenang-wenang? Saudaraku, kita harus mau menjadi hamba-hamba kebaikan. Kita harus turut memperjuangkan agar semua orang menerima haknya. Kita harus turut berjuang untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan bagi semua orang, siapapun dan dimanapun di seluruh penjuru negeri ini. Kita harus memperjuangkan keadilan dalam kesetaraan gender. Juga kita harus turut mengikis praktek-praktek diskriminasi agama, diskriminasi suku, dan diskriminasi ras. Saudaraku, orang-orang yang bertindak adil dan benar, merekalah pencipta, merekalah duta-duta perdamaian yang membuat masyarakat, membuat keluarga, membuat gereja kita semakin bahagia. Dan yang terutama, itulah yang membuat menyukakan hati Tuhan. Karena itulah yang berkenan, yang sangat diinginkan Tuhan. Sehingga bila kita semuanya bertindak adil dan benar, maka Tuhan akan membanjiri kita dengan berkat-berkatnya. Karena itu saudaraku, jangan tunggu orang lain yang memulainya. Jangan menuntut orang lain untuk melakukan keadilan dan kebenaran bagi kita dan bagi orang lain. Tetapi mari kita semua hari ini mulailah dari diri kita sendiri. Lakukan keadilan, lakukan kebenaran di semua segi kehidupan kita dan kepada semua orang. Dan mulailah itu dari rumahmu sendiri, dari lingkunganmu yang terdekat denganmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dengan roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami beribadah melalui hidup keseharian kami, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran di rumah kami, di sekitar kami, di perusahaan kami, kepada semua orang, sehingga nampak bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang Maha Kasih, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, bersegeralah membuang virus COVID ini dari antara kami. Bersegeralah Tuhan memulihkan keadaan kesehatan dan ekonomi kami. Karena itu berkatilah seluruh usaha penyembuhan kesehatan, seluruh usaha vaksinasi dan usaha pemulihan yang dilakukan semua pihak, agar kami bisa hidup seperti sedia kala lagi. Tuhan, kuasai hati kami, sehingga kami semakin menaati protokol kesehatan. Tetapi jauhkanlah dari kami kebodohan dan arogansi. Jauhkanlah dari antara kami penyebar berita bohong dan yang ingin mengambil keuntungan dan yang mempolitisasi keadaan ini. Tobatkanlah mereka ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkati keluarga kami, kesehatan kami, berkati usaha, studi, pelayanan, dan semua aktivitas kami. Dan kami yakin apapun yang terjadi, Engkau Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Kami memohon, sembuhkanlah mereka yang sakit, terutama yang terinfeksi oleh virus ini. Kuatkanlah hati yang bersedih dan hati yang dalam pergumulan. Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah namamu, Tuhan Raja Gembala Agung kami, gunung batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.